Baik, selamat pagi Mas Imam, Mas Iksan, dan Mas Panji. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal riset saya yang berjudul Kartelisasi Partai Politik dalam Fenomena Calon Tunggal pada Pilkada Serentak tahun 2024, dan studi kasus yang saya pilih adalah Kota Pasuruan. Nah, sebagai latar belakang kita melihat calon tunggal itu terjadi pada tahun 2015 yang pertama kali oleh putusan MK yang memperbolehkan adanya calon tunggal. Kemudian angka calon tunggal tersebut naik sepanjang pilkada dari 17 sampai 2020 dan mencapai puncak angkanya yaitu tahun pilkada serentak tahun 2024 yang sebenarnya presentasinya cenderung stagnan bahkan menurun, tapi jumlah pilkada dari calon tunggal ini cenderung naik. Nah, ini adalah salah satu reproduksi koalisi politik yang saya adopsi dari Agustina Giaudi soal subnational and democratic regime reproduction, gitu, dari atas ke bawah, dari pusat ke nasional. Tapi perbedaannya dari tahun 2024 ini adalah adanya upaya aktif dari elit-elit Kimples, gitu ya. Pertama misalnya melalui pertemuan-pertemuan dari partai-partai, elit-elit partai, kemudian endorsement dari misalnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo terhadap kepala daerah Kimples untuk tujuan kohesi politik nasional dan pengejawantahan program-program nasional ke daerah. Nah, kalau kita lihat datanya dari 37 calon tunggal di Pilkada 2024, semuanya didukung oleh Partai Kimples. Berbeda dengan misalnya tahun 2015, misalnya ada beberapa calon tunggal yang didukung oleh 1-2 partai saja. Nah, salah satu di Kota Pasuruan ini adalah bagian dari Pilkada Serentak 2024 yang didukung oleh Partai Kimples dari sekian banyak calon tunggal dari Kimples. Nah, kalau kita lihat tracking Kimplesnya itu misalnya dari Pilpres, kemudian Kabinet Merah Putih. Nah, selanjutnya apa yang menjadi permasalahan dari penelitian riset saya ini adalah yang pertama adanya gap antara yang ideal dengan yang kenyataan. Idealnya adalah pilkada sebagai ajang kontestasi politik yang kompetitif, banyak pilihan, banyak opsi, tetapi realitanya calon tunggal tahun 2024 mengalami jumlah tertinggi sepanjang sejarah pilkada. Nah, ini didefinisikan sebagai subnational authoritarian regime dari John Seidel. Kemudian ada upaya sebenarnya dari Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan ambang batas dari 20%. Tetapi penurunan ambang batas tersebut cenderung singkat ketika melihat masa pendaftaran, dan meskipun singkat membatalkan 6 calon tunggal dari 43 ke 37. Kota Pasuruan dengan penduduk 230.000 jiwa bisa mencapai 10% untuk suara persentase per partai untuk mencalonkan kepala daerah. Nah, mengapa saya memilih Pasuruan? Karena di Pasuruan ini yang terjadi calon tunggal ini sebenarnya struktur sistem kepartaiannya cenderung kompetitif, ya. Ketika kita melihat dari INP-nya, dari 9 partai yang ada di DPRD, INP-nya 5 partai efektif. Sepanjang pileg-pileg di Kota Pasuruan cenderung stagnan 5 partai efektif. Kemudian ini adalah calon pertama kali calon tunggal. Kemudian sebenarnya di 2015 dan 2020 pilwalkot di Kota Pasuruan itu cenderung sengit antara PDIP dan PKB beserta koalisi-koalisinya. Tetapi ini tidak terjadi di 2024 dan menjadi pertanyaan mengapa ini tidak terjadi. Mengapa ini terjadi calon tunggal 2024? Sehingga pertanyaan penelitian saya adalah bagaimana kartelisasi partai politik itu terjadi dalam proses pembangunan koalisi pendukung pasangan calon. Aldi Nawawi, ada Adi Wibowo dan Muhammad Nawawi pada pilwalkot Kota Pasuruan. Tetapi saya sebagai signifikansi tidak hanya melihat pada peranan pembangunan koalisi, tapi juga kita melihat pada bagaimana pasca elektoral kartelisasi itu terjadi. Yang ini jarang dilakukan dalam studi politik lokal. Nah, ini ada beberapa literatur penting. Yang pertama untuk sistem kepartean pastinya adalah Giovanni Sartori, kemudian Deborah Norden. Tetapi yang paling penting adalah sistem kepartean itu bisa mencapai kolusif, bisa mencapai menengah, partai-partai menjadi sentris atau partai-partai menjadi lebih segmented, gitu ya. Dan kalau kita lihat reproduksi tahun 2024 itu bukanlah suatu hal baru, itu adalah wajah lama dari politik lokal sebagai perluasan struktur politik di Jakarta di era Orde Baru, di mana kepala daerah itu dipilih oleh presiden. Dan kemudian ada juga subnational closed game, soal barrier to entry itu kemudian dibatasi oleh elit-elit politik lokal. Nah, teori yang saya gunakan di dalam penelitian ini adalah dari Richard Kahn dan Peter May soal kartelisasi partai politik, partai kartel dan kartelisasi. Kalau partai kartel itu menunjuk pada partainya yang berbentuk seperti kartel, tapi ciri-cirinya adalah kalau kita ambil pertama yang paling penting adalah insentif untuk tidak berkompetisi atau mereduksi kompetisi. Kemudian posisi oposisi dan pemenang in atau out itu menjadi kabur. Kemudian yang paling penting juga adalah kolusi politik. Ini sebenarnya diadopsi dari pasar oligopoli dalam ekonomi, di mana produsen itu menguasai pasar, bekerja sama mengurangi kompetisi.
Di Indonesia, studi itu dilakukan oleh Kurski Ridho Ambardi, disertasinya yang kemudian dibukukan, itu mengenai kepentingan kolektif partai. Partai tidak bergerak sebagai individu, tapi sebagai kolektif, sebagai koalisi, untuk tujuan kemenangan dan kekuasaan. Dan berakibat pada hilangnya diferensiasi ideologi dan juga sikap permisif dalam pembentukan koalisi. Tetapi teori kartel itu tidak mampu menjelaskan bagaimana proses untuk mengcapture situasi kartel itu. Nah, makanya saya menggunakan teori William Ricker soal Zeiss Principle dan teori pembangunan koalisi. Teori pembangunan koalisi ini adalah ketika proses dari pemimpin koalisi itu adalah elit-elit lokal, misalnya Pak Adi Wibowo, kemudian dari protokoalisi yang dinamis, kemudian sampai terbentuklah koalisi melalui pembayaran sampingan, misalnya janji kebijakan atau materi atau kepuasan emosional bagi aktor-aktor yang ada. Kemudian prinsip jumlah jelas bahwa sistem kepartean yang terkartelisasi dicirikan dengan oversized coalition atau koalisi yang melebihi mayoritas yang diperlukan untuk mencapai 50% atau mayoritas. Jadi misalnya semuanya dari anggota partai di DPRD itu mendukung pencalonan Adi Wibowo misalnya, seperti itu. Nah, kemudian juga mengenai aktor itu bergerak sesuai dengan pilihan-pilihan strategis mereka. Yang pertama adalah bagaimana identifikasi aktor, kemudian ambang batas itu menentukan bagaimana aktor itu bermanuver, kemudian probabilitas subjektif itu mengenai kedekatan, misalnya kedekatan personal, persepsi tentang menang dan kalah, gabung ini posnya apa, itu bisa hitung biaya manfaat dan benefitnya apa, dan kemudian komunikasi politik. Kemudian situasi dan pola kartelisasi soal mengenai bagaimana situasi dan pola kartelisasi itu terjadi. Apakah melalui elite bargaining, misalnya melalui petahana itu memiliki daya tawar tinggi, kekuatan ekonomi, politik, dan modal sosial untuk membuat calon penantang menjadi gentar gitu ya, atau scare of effect atau efek deteransi, itu yang ditimbulkan oleh calon petahana yang memiliki sumber daya yang luas. Kemudian unconstituted by force itu mengenai mekanisme hukum, bagaimana mengatur pemilu, misalnya mengenai ambang batas untuk mencegah bagaimana penantang bisa masuk dalam arena pemilu. Nah, salah satu yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana kartelisasi itu terjadi juga pasca pemilu di era pemerintahan Kota Pasuruan, exercise of power dari Agustina Giraldi. Ada 4 aspek yang harus kita teliti mengenai check and balance atau akuntabilitas horizontal, yaitu kepertanggungjawaban kepada Pemkot dan DPRD misalnya, dan beberapa lembaga-lembaga secara horizontal. Kemudian vertikal, bagaimana Pemkot itu bertanggung jawab kepada masyarakat. Kemudian patronase dan patrimonialisme, bagaimana Pemkot atau wali kota sebagai aktor politik merawat dukungan dari para pendukung politik, ekonomi, dan sosialnya. Dan yang terakhir adalah proses perumusan dan pengalokasian instrumen fiskal. Apakah di dalam proses pengalokasian dan perumusan instrumen fiskal ini ada kartelisasi dalam proses perumusannya di DPRD, misal APBD dan Badan Pengelola Keuangan untuk pelaksanaannya. Untuk skema analisis tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ini waktu proses pembangunan untuk pemilihan kota, dan ini waktu pasca pemilihan wali kota, dan menggunakan kombinasi teori dari 5 termasuk kartelisasi, dan yang pasca pemilihan kita menggunakan 4 dimensi exercise of power dari Agustina Giraldi untuk melihat apakah juga terjadi kartelisasi, apakah hanya terjadi di pemilihan, apakah terjadi di kedua-duanya. Untuk metodologi penelitian saya, selain mempelajari studi dokumen dari JDIH KPU untuk seluruh pemilihan wali kota di 2020, pemilihan kepala daerah di 2024, saya juga melakukan wawancara mendalam. Sejauh ini sudah ada 3 narasumber yang sudah saya hubungi. Kemudian ada Bapeda dan pengelola keuangan, Badan Pengelola Keuangan. Kemudian pengalaman etnografi saya sebagai insider masuk ke dalam area penelitian, yaitu magang sebagai asisten dan ajudan pribadi Pak Adi Wibowo selama 1 bulan. Kemudian bagaimana saya merekam pelaksanaan pemerintahan dan proses koalisi Pilwal Kota tahun 2024. Ini untuk sekilas foto-foto etnografi saya. Kemudian pedoman wawancara. Untuk pedoman wawancara, dari teori-teori tersebut ada 4 pertanyaan penelitian yang saya turunkan dari teori-teori tersebut. Nah, yang pertama dari Ricker, kemudian saya turunkan juga dari teori pilihan strategis dan pragmatisme dalam partai kartel dari Ambardi, dan yang terakhir adalah exercise of power untuk melihat bagaimana hubungan antara DPRD, kepala daerah, dan masyarakat, serta Bapeda, kemudian Badan Pengelola Keuangan atau Pengelola Aset Keuangan. Untuk timeline penelitian saya, minggu depan saya akan turun lapangan lagi untuk kemudian mengambil data lagi, memverifikasi lagi, melakukan triangulasi,
Dan sebelumnya tadi ada etnografi dan beberapa lainnya. Sistematika penulisan. Untuk sistematika penulisan saya membagi menjadi ada bab 2, yaitu karakterisasi dalam pemberian dukungan untuk subnasional 37 jalan tunggal. Kemudian untuk bagian Kota Pasuruan ada 2, yang pas pemilu, waktu proses pemilu, dan pasca pemilu. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih, David. Silakan kembali.